Tahukah kamu bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat? Peristiwa ini dapat kamu pelajari pada daur hidupnya. Di alam ini, banyak sekali macam-macam hewan yang daur hidupnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari daur hidup hewan di sekitar kita. Kamu pernah melihat kupu-kupu? Di manakah kamu biasanya melihat kupu-kupu? Amati gambar daur hidup kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu betina akan bertelur di permukaan daun tumbuhan. Setelah sekian lama, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan tumbuh dan berkembang menjadi kepompong atau pupa. Kemudian, dari kepompong akan keluar kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu betina akan bertelur. Daur hidup ini terus berlangsung selama kupu-kupu hidup. Coba kamu perhatikan pada daun tumbuhan di halaman rumahmu. Apakah kamu menemukan ulat? Ulat biasanya terdapat pada daun tumbuhan. Makanan ulat adalah daun tumbuhan, maka daun tumbuhan akan rusak dan lama-kelamaan akan habis. Karena merusak daun tumbuhan, ulat-ulat tersebut sering dimusnahkan oleh manusia. Apakah kamu setuju? Bagaimana jumlah kupu-kupu yang ada di alam ini jika ulatnya dimusnahkan? Nyamuk dapat ditemukan di mana-mana. Hewan ini sangat merugikan manusia karena dapat menimbulkan penyakit. Bagaimana daur hidup nyamuk? Coba perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut ini. Nyamuk betina bertelur di air, kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau larva tingkat 1. Larva tingkat 1 akan tumbuh dan berkembang menjadi larva tingkat 2 atau pupa. Kemudian, dari pupa ini akan keluar nyamuk. Mulai dari telur sampai pupa, semuanya berada di air. Mengapa kita harus sering membersihkan air dalam bak mandi? Nah, ini alasannya. Tujuan hal tersebut adalah untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk di rumah kita. Daur hidup kupu-kupu dan nyamuk termasuk metamorfosis sempurna. Apa metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Sebagian orang takut pada hewan yang satu ini. Ya, kecoa. Kecoa banyak kita temukan di rumah. Coba amati daur hidup kecoa berikut ini. Kecoa betina bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa muda. Nimfa muda tumbuh dan berkembang menjadi nimfa tua. Selanjutnya, nimfa tua menjadi kecoa. Daur hidup ini disebut metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada tahapan kepompong. Selain hewan-hewan tadi, banyak juga hewan yang dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Contohnya, daur hidup kucing dan daur hidup ayam. Kucing betina akan melahirkan anak kucing. Kemudian, kucing tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa yang betina akan melahirkan anak kucing. Begitu pula ayam betina bertelur. Jika dierami, telur-telur ayam tersebut akan menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Begitu seterusnya. Setelah kamu pelajari daur hidup hewan, apakah kamu ingin memiliki hewan peliharaan di rumah? Tahukah kamu bagaimana cara memelihara hewan? Hewan yang ada di sekitar kita beragam jenisnya. Di antaranya
Ada yang hidup liar dan ada juga yang bisa dipelihara. Hewan liar ada yang tidak berguna bagi manusia dan ada pula yang berguna bagi manusia. Misalnya cicak. Cicak berguna bagi manusia karena cicak memakan nyamuk sehingga jumlah nyamuk bisa berkurang. Selain itu, ada ular. Ular berguna bagi petani karena memakan tikus di sawah sehingga jumlah tikus bisa berkurang. Dengan berkurangnya tikus, maka padi milik petani akan tumbuh subur. Hewan yang sengaja dipelihara dan sebagai sumber makanan bagi manusia biasanya disebut hewan ternak. Misalnya ayam, sapi, kambing, dan ikan. Bagaimana cara memelihara hewan ternak? Hewan-hewan ternak ini memerlukan kasih sayang dari kita semua. Oleh karena itu, hewan ternak harus dipelihara dengan baik agar hewan ternak tersebut hidup sehat. Hewan peliharaan tidak semuanya untuk dijadikan makanan. Ada juga yang dipelihara untuk kesenangan manusia. Misalnya kucing, musang, burung perkutut, burung dara, burung beo, anjing, dan ikan hias. Hewan peliharaan lainnya adalah ulat sutra. Ulat ini akan membentuk kepompong. Dari kepompong inilah akan dihasilkan benang sutra. Benang sutra merupakan bahan untuk membuat kain sutra yang harganya cukup mahal. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa setiap hewan mengalami daur hidup. Daur hidup ada 3 cara. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga, tidak mengalami metamorfosis. Setelah kamu memahami penjelasan tadi, perhatikan soal-soal berikut ini. Dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Soal nomor 1. Di halaman rumah ada anjing, kupu-kupu, capung, dan ayam. Hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis adalah A. Anjing dan kupu-kupu, B. Ayam dan anjing, C. Kupu-kupu dan capung, atau D. Capung dan ayam. Soal nomor 2. Hewan harus dipelihara dengan baik karena hewan merupakan A. Sumber makanan manusia, B. Sumber keuntungan manusia, C. Sumber makanan hewan lainnya, atau D. Sumber makanan manusia dan hewan. Sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.